Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang susah sekali menangkap pelajaran, sehingga ia menjadi murid paling bodoh di antara murid-murid yang lain. Hal ini dikarenakan anak tersebut lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Akan tetapi ayahnya menganggap ini adalah kesalahan Abu Nawas yang tak becus mengajar anaknya. Sang ayah lalu memutuskan untuk memindahkan anaknya menimba ilmu di negeri seberang. Maka berangkatlah mereka dengan menumpang sebuah kapal yang besar. Setibanya di negeri yang dituju, ayahnya menitipkan sang anak kepada salah satu ulama terpandang di negeri tersebut. "Wahai Tuan Syekh, saya titip anak saya. Tolong ajari dia dengan baik agar kelak nanti menjadi seorang ulama," kata sang ayah. Ulama itu pun mengangguk dan berjanji akan membimbing anaknya. Kemudian sang ayah pamit pulang dan meninggalkan anaknya di negeri perantauan. Akan tetapi selama hidup di negeri tersebut, bukannya belajar dengan tekun, si anak malah menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main. Sang ulama sudah berulang kali menegurnya, tapi si anak seakan tak menghiraukan. Kiriman uang dari ayahnya selalu ia habiskan bersama kawan-kawan barunya. Padahal sang ayah sudah berkorban berharap anaknya menjadi pintar. Ia sampai menjual 2 ekor unta demi untuk membiayai pendidikannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian si anak pun tumbuh menjadi dewasa. Lalu sang ayah mengirim surat meminta anaknya agar segera pulang. Ia mengira selama hidup di perantauan anaknya rajin mempelajari ilmu agama. Dalam hati sang ayah berkata, "Anak saya pasti sudah pintar. Nanti aku akan suruh dia khotbah di masjid, biar Abu Nawas tahu bahwa anakku bukanlah pemalas seperti yang dia kira," pikir sang ayah. Beberapa hari kemudian pulanglah si anak ke kampung halaman. Sang ayah menyambutnya dengan penuh sukacita. Setelah tiba waktunya hari Jumat, sang ayah menyuruh si anak untuk berkhotbah di masjid. Ketika suara azan berkumandang, ayahnya pun mengajak si anak menunaikan sholat Jumat. Kala itu, sang ayah duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, anakku sekarang sudah menjadi ulama. Nanti kau akan lihat sendiri, dia akan naik ke atas mimbar untuk memberikan khotbah Jumat," kata sang ayah dengan bangganya. "Hebat sekali, aku ikut berbahagia," balas Abu Nawas. Sekarang sudah terbukti Abu Nawas bahwa waktu dulu itu bukan anakku yang pemalas, tapi kamunya saja yang tidak becus mengajari anakku, tukas sang ayah. Abu Nawas pun menanggapinya dengan senyuman. Kemudian setelah azan berkumandang, naiklah si anak ke atas mimbar. Disinilah peristiwa lucu terjadi. Ketika si anak hendak memulai khutbahnya, ia terlihat gemeteran. Dan kalimat yang terucap hanya suara "Alhamdulillah". Dan itu ia ucapkan secara berulang-ulang sampai 5 kali. Karena saking groginya dilihat banyak jamaah, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Mendapati hal itu, sang ayah pun merasa kecewa. Payah, aku sampai menjual 2 ekor unta, hanya ditukar alhamdulillah 5 kali, kata sang ayah sambil menepok jidat. Sontak para jamaah yang mendengar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya adalah Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi yang terkenal akan karomahnya. Pada suatu kali saat di perjalanan, dia berpapasan dengan seekor anjing yang berjalan lurus ke arahnya. Ketika anjing itu menghampiri, Abu Yazid mengangkat jubahnya karena takut terkena najis. Tapi anehnya anjing itu berhenti dan memandang ke arahnya.
Yang lebih mengherankan lagi, anjing itu bisa berbicara layaknya manusia. "Wahai Abu Yazid, kenapa kau mengangkat jubahmu? Apakah kau takut terkena najis?" "Tubuhku kering wahai Abu Yazid dan tidak menyebabkan najis kepadamu. Kalaupun terkena najis, kau tinggal membasuhnya 7 kali dengan air dan tanah. Tapi kalau kau mengangkat jubahmu karena merasa lebih mulia dariku, maka najis yang menempel di hatimu tidak akan bersih selamanya, meskipun kau membasuhnya dengan 7 samudra lautan." Mendengar itu, sontak Abu Yazid terkejut. Ia pun meminta maaf kepada anjing dan mengajaknya untuk jalan bersama. Akan tetapi ajakan Abu Yazid ditolak oleh anjing tersebut. "Wahai Abu Yazid, engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemooh dan melempariku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku hina, padahal aku selalu berserah diri kepada Allah. Lihatlah wahai Abu Yazid, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum," kata anjing sambil berlalu meninggalkannya. Abu Yazid pun terdiam dan termangu. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor ciptaanmu saja aku tidak layak. Bagaimana aku layak berjalan bersama denganmu? Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku dari segala kotoran." Dan sejak peristiwa itu, Abu Yazid senantiasa memuliakan semua makhluk ciptaan Allah tanpa terkecuali. Kisah selanjutnya, seperti kita ketahui, malaikat Israel atau malaikat maut bertugas mencabut nyawa semua makhluk Allah. Tapi tahukah kalian kenapa malaikat maut yang ditunjuk Allah untuk mengemban tugas tersebut? Kenapa bukan malaikat Jibril? Atau kenapa bukan malaikat Mikail? Hal ini dikarenakan ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Maka turunlah malaikat Jibril guna melaksanakan tugasnya. Akan tetapi bumi menolak memberikan sebagian tanahnya dan ia meminta perlindungan Allah. Malaikat Jibril pun tak jadi mengambilnya lantaran merasa kasihan. Kemudian Allah perintahkan malaikat Mikail dengan tugas yang sama. Namun malaikat Mikail juga gagal. Bumi menolak memberikan sebagian tanahnya dan memohon perlindungan Allah. Setelah kedua malaikat itu tak berhasil, lalu Allah perintahkan malaikat Israel masih dengan tugas yang sama. Kali ini malaikat Israel berhasil melaksanakan tugasnya. Ia kembali menghadap Allah dengan membawa tanah dari bumi. Allah lalu berfirman, "Wahai Israel, apakah bumi meminta perlindunganku darimu?" Malaikat Israel menjawab, "Iya wahai Tuhanku." Allah kembali berfirman, "Kenapa kau tidak kasihan padanya seperti yang dilakukan oleh malaikat Jibril dan Mikail?" Malaikat Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, menjalankan perintahmu lebih penting daripada kasihanku kepada bumi." Atas peristiwa itu, malaikat Israel ditunjuk Allah sebagai malaikat pencabut nyawa. Awalnya malaikat Israel merasa sedih dan khawatir. Ia takut akan dibenci oleh para nabi dan rasul dan segenap makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Allah kembali berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikan beberapa penyakit dan sebab-sebab lainnya sebagai penyebab dari kematiannya, sehingga mereka tidak menyebutmu sebagai penyebab kematian." Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah karya Wahab bin Munabbih. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, dikisahkan suatu hari saat di dalam majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat pada waktunya.
karena ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya murid-murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya ada 2 orang anak yang datang terlambat. Mereka datang menjelang waktu duhur dikarenakan mereka bangun kesiangan. Sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat kesepakatan. Kalau ditanya Tuan Guru kenapa terlambat, kita jawab saja, keledai yang kita naiki kakinya pincang, jalannya lambat, jadi kita terlambat, usul salah satu dari mereka. Usulan tersebut langsung diiyakan oleh kawannya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. "Kenapa kalian terlambat?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang, jadi kami datang terlambat," jawab mereka berdua. "Waktunya sudah hampir habis, kalian tidak mungkin bisa ikut ujian," kata Abu Nawas. "Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian," pinta kedua anak ini. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mulai berani berkata bohong. "Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian dikarenakan keledai yang kalian naiki kakinya pincang?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Guru, oleh sebab itulah kami terlambat," balas kedua muridnya. "Baiklah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan, tapi kalian tidak boleh terlambat lagi," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, kedua muridnya ini pun merasa senang. Keesokan harinya, datanglah kedua murid ini ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua murid tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika kedua murid ini membaca pertanyaannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, kedua murid ini jawabannya berbeda-beda. Murid pertama menjawab kaki sebelah kanan. Murid kedua menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya. "Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau kalian telah berbohong?" tanya Abu Nawas. Kedua muridnya lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai. Abu Nawas pun lalu menasehati, "Kalau kalian jujur dari awal, itu lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama, dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur, tidak menutup kemungkinan kelak kalian akan menjadi ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya, karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur," kata Abu Nawas menasehati. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan berjanji akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas hendak melakukan perjalanan pergi ke kampung seberang. Dengan mengendarai keledainya, ia pun memulai perjalanan yang lumayan jauh. Hingga sampailah ia melewati sebuah desa, dan kala itu suara azan duhur berkumandang.
Tak ingin meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim, Abu Nawas segera mendatangi masjid yang ada di desa tersebut. Setibanya di masjid, Abu Nawas langsung mengambil wudhu dan menunaikan sholat dengan tergesa-gesa. Selanjutnya, ia hanya berdoa dengan bacaan yang pendek. Kemudian, ia pun langsung beranjak untuk melanjutkan perjalanannya. Ternyata, sholat Abu Nawas yang tergesa-gesa ini menarik perhatian seorang ulama yang juga selaku ketua masjid. Sang ulama pun segera menghentikan langkah Abu Nawas yang akan keluar dari masjid. "Wahai Tuan, sholat yang Anda lakukan itu bukan cara yang benar untuk berdoa kepada Tuhan. Anda harus mengulanginya kembali, sholat dan berdoalah dengan benar," tegur ulama tersebut kepada Abu Nawas. Sang ulama mengira kalau Abu Nawas adalah seorang musafir yang tidak tahu tentang ilmu agama. Karena dari penampilan Abu Nawas tak mencerminkan seorang ulama sufi yang menguasai ilmu agama. Oleh sebab itulah ia merasa berkewajiban menegurnya agar Abu Nawas menunaikan sholatnya dengan benar. Sedangkan Abu Nawas sendiri juga berniat balik menegurnya, tapi tentunya dengan cara yang konyol. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan sang ulama. Ia kembali menunaikan sholat agak lama dan juga membaca doa yang agak panjang. Ketika Abu Nawas telah selesai, ia segera beranjak meninggalkan masjid. Sang ulama kembali menghentikannya sambil berkata, "Sekarang katakan padaku, tidakkah Tuhanmu akan lebih menghargai sholat dan doamu yang kedua ini dibandingkan dengan sholat dan doamu yang pertama, di mana kamu melakukannya dengan tergesa-gesa?" Abu Nawas menjawab, "Tidak juga." Jawaban Abu Nawas membuat sang ulama kaget. "Kenapa bisa begitu?" tanya sang ulama heran. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Meskipun sholat dan doaku yang pertama saya lakukan dengan tergesa-gesa, tetapi setidaknya itu saya lakukan untuk Tuhan. Karena sholat pertama yang saya lakukan meskipun tergesa-gesa, tapi kan tidak meninggalkan syarat sahnya sholat. Sedangkan sholat dan doa kedua saya, itu saya lakukan untuk Anda," jawab Abu Nawas sambil berlalu meninggalkan sang ulama. Seketika sang ulama menjadi malu, karena orang yang ia tegur sepertinya lebih menguasai ilmu agama. Sang ulama hanya melihat seseorang dari penampilannya saja. Kisah selanjutnya. Diceritakan, Abu Nawas menjadi penjual minyak wangi yang setiap hari berkeliling pasar untuk menjajakan dagangannya. Abu Nawas terkenal di tengah masyarakat sebagai penjual minyak wangi yang lucu. Ia sering membuat lelucon yang membuat orang-orang merasa terhibur. Ia banyak disukai orang karena pelayanannya yang baik dan juga kebaikan akhlak dan ketulusan hatinya. Suatu hari, sang raja mendengar kabar tentang ketenaran Abu Nawas. Kemudian ia memerintahkan pengawal pribadinya untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. "Pergilah dan bawalah Abu Nawas ke hadapanku." Maka pergilah pengawal itu untuk mencari Abu Nawas di pasar. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja. "Wahai Abu Nawas, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak usah jualan keliling di pasar. Kau akan bekerja di istanaku, memberi minuman untuk para tamuku. Setelah itu, kau duduk di sampingku dan menceritakan leluconmu untukku," titah baginda raja. "Baik paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga. Maka pulanglah Abu Nawas dan ia menceritakan kabar gembira kepada istrinya bahwa ia akan menjadi pelayan istana. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan mengenakan pakaian terbaiknya. Ia memasuki ruangan yang telah dipenuhi oleh para tamu sang raja. Abu Nawas memulai pekerjaannya membagikan minuman untuk tamu raja.
Setelah itu ia duduk di samping raja untuk menceritakan kisah hikayat leluconnya. Semua tamu undangan tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Abu Nawas. Raja pun menjadi sangat terhibur. Pada akhirnya setelah menerima upah maka ia pulang ke rumahnya. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari sang pengawal pribadi Baginda Raja merasa cemburu akan kedekatan Abu Nawas dengan sang raja. Setelah Abu Nawas menjalankan tugasnya sebagai pelayan istana, maka pulanglah ia ke rumah. Dan ternyata pengawal tersebut mengikutinya. Kemudian ia berkata, "Hei Abu Nawas, ketahuilah, Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulutmu." Maka Abu Nawas pun terkejut dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang harus saya lakukan agar tidak menyakiti raja dengan bau mulut saya?" Si pengawal berkata, "Saat kau berbicara di depan raja, sebaiknya kau tutupi mulutmu dengan tangan." "Oh, baiklah," jawab Abu Nawas. Ketika pagi telah tiba dan matahari mulai menampakkan sinarnya, pergilah Abu Nawas ke istana sebagaimana kebiasaannya. Ia memberi minum para tamu raja, kemudian duduk di samping raja. Abu Nawas melanjutkan tugasnya bercerita kisah-kisah yang lucu. Namun kali ini Abu Nawas bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, maka Baginda Raja berkata kepada pengawal setianya, "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Apalagi ia lakukan di depan para tamu-tamuku." Si pengawal pribadinya membalas, "Maaf Paduka, saya takut jika saya memberitahu Paduka, maka Paduka akan memotong kepala saya." Baginda Raja berkata, "Katakanlah yang sesungguhnya, maka kau akan aman." Pengawal itu kembali berkata, "Kata Abu Nawas sangat terganggu dengan bau mulut Paduka." Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, dia berani menghinaku." Esok paginya, seperti biasa Abu Nawas datang ke istana untuk melakukan tugasnya. "Hei Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita, ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," titah Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu meninggalkan istana untuk mengantarkan kado hadiah tersebut. Ternyata pengawal yang dengki kepada Abu Nawas diam-diam mengikutinya. "Hei Abu Nawas, tunggu!" teriaknya sambil berlari mengejar Abu Nawas. "Kamu dapat tugas apa dari Baginda Raja?" tanya si pengawal kemudian. "Saya disuruh mengantar kado hadiah ini ke rumah Tuan Ali," balas Abu Nawas. Aneh. Padahal kemarin Baginda murka dengan Abu Nawas, tapi sekarang ia malah diberi kepercayaan untuk memberikan kado hadiah untuk Tuan Ali, pikir pengawal tersebut. "Sini, biar aku saja yang mengantarkannya. Aku lebih berhak daripada kamu," kata si pengawal sambil merebut paksa kado hadiah tersebut. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Kemudian si pengawal pergi ke rumah Tuan Ali untuk memberikan kado hadiahnya. Setelah kado tersebut diterima Tuan Ali melihat di dalamnya ada surat yang bertuliskan, "Siapa saja yang mengantarkan kado ini penggal kepalanya." Ternyata Tuan Ali adalah seorang algojo kerajaan. Maka ditangkaplah pengawal tersebut dan dipenggal kepalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Baginda Raja pun kaget melihat Abu Nawas masih hidup. "Wahai Abu Nawas, saya ingin bertanya kepadamu," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kamu kemarin bercerita dengan menutupi mulutmu pakai tangan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kata pengawal pribadi Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya.
dan saya disarankan untuk menutupi mulut saya dengan tangan saat saya berbicara di depan Paduka, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kebingungan dengan pengakuan Abu Nawas yang berbeda dengan apa yang diceritakan pengawal pribadinya. Dan Raja pun sangat murka kepadanya karena kebohongannya yang dibuat-buat. Kemudian sang Raja kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan kado hadiah yang kuberikan kepadamu kemarin?" "Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh pengawal Paduka. Katanya dia lebih berhak dan pantas yang mendapatkan tugas itu." Maka Raja pun tersenyum sambil berkata, "Sungguh ia benar-benar lebih berhak mendapatkannya daripada dirimu." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari sang raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas tersimpan harta karun berupa intan dan permata. Keesokan paginya sang raja memanggil penasehat istana. Ia pun kemudian menanyakan arti mimpinya semalam. Penasehat kerajaan yang memang tidak suka dengan Abu Nawas memanfaatkan kesempatan ini dengan melancarkan rencana jahatnya. Mungkin harta karun itu memang ada di rumah Abu Nawas, Baginda. Bagaimana kalau rumah Abu Nawas kita bongkar saja? Usul penasehat istana. Entah kenapa sang raja mau saja menuruti usulan tersebut. Baiklah, kumpulkan beberapa prajurit dan pergilah ke rumah Abu Nawas untuk menggali tanah di bawah rumahnya. Si penasehat istana dan beberapa prajurit segera pergi ke rumah Abu Nawas. Namun setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang tidak ada. Mereka hanya menjumpai istri dan anak-anaknya Abu Nawas. Tanpa menunggu persetujuan Abu Nawas, penasehat istana langsung memberi perintah kepada para prajurit agar segera membongkar rumahnya dan menggali tanah di bawahnya. Istri Abu Nawas tak berani melarang. Ia hanya bisa menatap sedih bersama anak-anaknya. Setelah puas mengobrak-abrik rumah Abu Nawas, mereka tak menemukan apa-apa. Kemudian penasehat istana dan para prajuritnya langsung balik ke istana tanpa meminta maaf, apalagi mengganti kerugian yang dialami keluarganya Abu Nawas. "Bagaimana? Apakah kamu menemukan harta karunnya?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada yang mulia, kami sudah berusaha menggalinya tapi tak menemukan apa-apa," jawab penasehat istana dengan tersenyum puas. Sementara Abu Nawas yang baru pulang mendapati rumahnya sudah berantakan. Terlihat juga raut kesedihan pada istri dan anak-anaknya. "Apa yang sudah terjadi? Siapa yang telah melakukan ini?" tanya Abu Nawas geram. Sang istri pun lalu menceritakan yang melakukannya adalah prajurit istana bersama penasehatnya. "Alasannya apa mereka menghancurkan rumahku?" tanya Abu Nawas bertambah geram. Kata penasehat istana, "Itu suruhan Baginda Raja. Raja berdalih tadi malam bermimpi di bawah rumah kita terdapat harta karun. Tapi setelah mereka menggalinya, mereka tidak menemukan apa-apa," sahut istrinya. Sejenak Abu Nawas terdiam mendengar cerita tersebut. "Kurang ajar, aku harus membalaskan semua perbuatan ini," batin Abu Nawas dalam hati. Jangankan memberi ganti rugi, meminta maaf pun tidak, sungguh keterlaluan. Antara sakit hati dan kecewa bercampur jadi satu, sampai Abu Nawas tak bisa berpikir bagaimana cara membalaskan dendamnya. Makan malam yang disediakan oleh istrinya pun tidak disentuhnya. Nafsu makannya hilang terbawa emosi yang sulit terpendam. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat makan malamnya yang tidak disentuh telah dikerubungi oleh banyak lalat. Dari situlah muncul ide untuk membalaskan dendamnya. Ia pun segera menyuruh istrinya untuk mengambilkan plastik dan pentungan dari besi. Lalat-lalat yang sedang mengerubungi makanannya dimasukkan ke dalam plastik. Setelah dirasa mendapatkan banyak lalat,
Abu Nawas pun pergi ke istana menghadap sang raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, sang raja sempat kaget. Begitu juga dengan penasehat istana yang ada di sampingnya. "Ada perlu apa, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan ada tamu-tamu yang tak diundang tanpa izin telah memasuki rumahku dan berani memakan makananku," kata Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Lalat-lalat ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas sambil menunjukkan plastik yang penuh berisi lalat. "Hamba meminta keadilan, Baginda," sambung Abu Nawas. "Lalu keadilan macam apa yang kau inginkan dariku?" ujar Baginda Raja. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal ini," ucap Abu Nawas memulai tipu muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai membuka plastiknya. Lalat-lalat itu pun berterbangan ke sana kemari. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawanya dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunga nan indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Dan ketika lalat itu menempel di baju penasehat istana, Abu Nawas memukulnya berkali-kali sampai-sampai penasehat istana tersebut jatuh pingsan. Melihat hal itu, Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Ia terlalu gampang menyetujui usulan penasehat istana tanpa memikirkan nasib orang lain. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas pun pamit pulang. Sementara barang-barang kesayangan Raja Harun al-Rasyid banyak yang hancur. Penasehat istana yang tidak suka dengan Abu Nawas juga merasakan akibatnya. Ia pingsan karena dipukul berkali-kali oleh Abu Nawas. Bukan cuma itu saja, sang raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.